Shalom, selamat malam buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih diperjumpakan kembali melalui ibadah PWGT secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Ruth Lomo Parande dan keluarga Nyonya Marta Yakob Daniel Dudung. Mari ibu-ibu kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya menjemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun di
kita akan melandasi ibadah kita pada malam hari ini di atas dasar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkannya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan atas hidup kami semua, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih di tengah-tengah keadaan sekarang ini, patutlah kami bersyukur kepadamu, jikalau kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk menikmati persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Sekarang kami membuka hati kami untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, kuasailah akal budi kami. Sehingga ketika kami membaca mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh diteguh kuatkan oleh firman-Mu untuk menghadapi kehidupan ini. Sehingga seberat apapun, kami tidak akan pernah menyangkali bahwa Tuhan ada dan Tuhan baik adanya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 12, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap yang mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan di sepanjang hari kehidupannya. Amin. Tema renungan kita berdasarkan Mazmur 12 ini, yakni tetap setia di tengah angkatan yang bengkok. Dalam hal ini bengkok hatinya.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia, terlebih dalam konteks kehidupan masyarakat modern sekarang ini, yakni kesetiaan. Dan jujur kita harus akui bahwa jarang sekali orang mau setia ketika apa yang dia harapkan tidak seperti kenyataan yang ia terima. Orang mau setia apabila ia mendapat upah. Contoh kecil saja, kalau ada sebuah event dilaksanakan dengan durasi waktu yang cukup panjang, tak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya. Mengapa? Sebab dari awal sebelum kegiatan dilaksanakan sudah disampaikan, sudah diumumkan bahwa pada puncak dari pertemuan diadakan pembagian door prize. Dan ketika mereka menyaksikan di depan mereka begitu banyak tumpukan door prize dengan nilai yang cukup mahal, maka mereka akan tetap bertahan sampai akhir acara atau puncak acara itu. Jadi saudara-saudara, setianya orang karena ia mengharapkan upah. Inilah kenyataan hidup kita. Kita mau setia asalkan kita mendapat sesuatu yang menyenangkan hati. Kalau saya melihat atau kenyataan yang demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sangat rindu supaya pengiringan kita kepada Tuhan demikian juga adanya. Mengapa Paulus begitu setia? Mengapa tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab begitu setia? Kesetiaan mereka tidak tergoncangkan. Tidak dapat digeser oleh apapun juga. Paulus membahasakan, karena ada sesuatu yang akan diterima dari kesetiaan itu. Paulus membahasakan dirinya seperti seorang pelari yang melatih dirinya sedemikian rupa, pun seperti seorang petinju. Ia menghadapi sebuah event, ia tidak boleh main-main. Ia harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya ia bisa keluar dengan mendapatkan mahkota kemenangan. Pun demikian ia menggambarkan tentang kesetiaan seorang petani. Ia bekerja mempersiapkan lahan dengan baik, lalu memilih benih yang terbaik, kemudian menabur benih itu di ladang. Ia setia menanti hasil dari jerih payahnya. Ia tidak berhenti dengan menabur semata, tetapi ia menjaga apa yang ia tabur, ia merawatnya,
sehingga boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Tidak salah menanti upah saudara-saudara. Tetapi persoalannya, upah yang bagaimana yang kita nantikan? Apakah sesuatu yang sifatnya sementara? Atau sesuatu yang sifatnya kekal? Mazmur 12 adalah doa minta tolong dari seorang Daud. Di mana ia sedang dikejar-kejar oleh banyak orang yang menginginkan kematiannya. Tetapi aneh saudara-saudara, musuh-musuh Daud ketika ia berhadapan muka, betapa manis ucapan mereka. Betapa lembut ucapan-ucapan mereka. Tetapi ketika Daud tidak ada di depan mereka, betapa menyakitkan kata-kata mereka. Di depan orangnya baik, tetapi di belakang ia menusuk. Di depan ia berkata manis, tetapi di belakang ia memfitnah dan melakukan segala bentuk kejahatan yang lain. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam konteks atau dalam kenyataan hidup demikianlah, di mana Daud berada. Daud mencari tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Kemana lagi ia dapat mencurahkan isi hatinya? Sebab seolah-olah semua orang tidak berlaku setia lagi. Hati mereka telah dibengkokkan oleh segala kepentingan. Hati mereka telah dibengkokkan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Sehingga mereka memberangus kebenaran dan tidak lagi takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah kenyataan yang dihadapi Daud. Sehingga ia datang kepada Tuhan. Sebab ia tahu Tuhanlah tempat yang terakhir. Dan ia yakin bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya. Daud sadar bahwa pada Tuhanlah jalan keluar dari setiap masalah. Dan Tuhan akan menggenapi segala perkataannya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam keadaan hidup yang begitu pahit, Daud datang berserah kepada Tuhan. Daud menyampaikan segala perkaranya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan baginya. Itulah yang diungkapkan pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidakkah konteks kehidupan Raja Daud sekarang telah hadir di depan kita? Kondisi yang ada sekarang menantang kesetiaan setiap orang. Kesetiaan untuk melakukan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Di mana Tuhan memakai pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan
agar kita dapat terluput dari kenyataan yang memahitkan ini. Banyak orang, jujur kita harus akui, banyak orang sulit menerima kenyataan ini. Banyak orang sudah tidak tahan lagi untuk menghadapi kenyataan ini. Persoalannya terletak pada apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Kondisi yang ada sekarang ini saudara-saudara betul-betul sangat memahitkan kehidupan untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian. Sulit untuk kita dapatkan. Sehingga tidak sedikit orang tak peduli lagi dengan apa yang sudah ditetapkan. Tak sedikit orang tidak peduli lagi terhadap peringatan. Bagi mereka yang penting, mereka mendapatkan sesuap nasi untuk bertahan di tengah kenyataan yang ada. Tetapi saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa kehidupan itu lebih penting dari sekedar makan dan minum. Hidup ini jauh lebih berharga dari sekedar uang ataupun jabatan. Hidup ini sungguh-sungguh lebih bernilai dari sekedar materi. Kalau kita belum mengalami keterpaparan, memang kita tidak peduli dengan kenyataan yang ada. Tetapi ketika kita mengalaminya, saudara-saudaraku, barulah kita sadar bahwa hidup ini lebih berharga dari sekedar makan dan minum. Sebab apa? Orang-orang yang sudah mengalaminya mengatakan, Pak Pendeta, makanan seenak apapun, rasanya hambar, tidak menarik selera. Makanan senikmat apapun, seolah-olah tidak ada gairah untuk menyentuhnya ketika kita mengalami kenyataan ini. Bahkan seonggok uang yang ada di depan mata tidak mempunyai nilai dibandingkan perjuangan untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Sehingga saudara-saudara, disinilah kita bisa memaknai kata kesetiaan yang ditunjukkan oleh Raja Daud di tengah-tengah kepahitan yang ada. Adalah lebih baik mengikuti perintah Tuhan daripada mengikuti nafsu manusia. Adalah lebih penting mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, daripada menikmati kenikmatan sesaat. Walau pahit hal ini, tetapi kesetiaan penuh kepada Tuhan mengandung janji bahwa Ia sendiri yang akan berperang dan meluputkan setiap orang yang setia kepadanya dari kehancuran. Itulah pengalaman iman yang dialami oleh Raja Daud. Pahit memang rasanya, tetapi akhir dari sebuah perjuangan dalam kesetiaan akan membuat Daud berdiri tegak keluar sebagai pemenang. Mari saudara-saudaraku, teristimewa ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Terlebih khusus buat keluarga yang mendapat mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, keluarga Ibu Ruth Lomo Parande dan keluarga Nyonya Marta Yakob Daniel Dudung. Mari kita setia di dalam iman kepada Tuhan. Sebab akhir dari kesetiaan itu adalah damai sejahtera. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kita, khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan dari Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Terima Kasih Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk nikmat karunia kehidupan yang Tuhan masih berikan. Bersyukur bahwa pada malam ini Tuhan menghimpunkan kami satu dengan yang lain melalui keluarga kekasih kami Nyonya Ruth Lomo Parande dan keluarga Nyonya Marta Yakob Daniel Dudung. Terima kasih untuk firman yang mau mengingatkan kami agar kami tetap setia dalam iman di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Setia untuk melangkah dalam percaya pada janji firman-Mu. Tetap hati kami lurus, tulus, suci, dan pada akhirnya kenyataan yang memahitkan kehidupan akan Tuhan ganti menjadi manis pada akhirnya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap berjalan dalam kesetiaan. Sebab akhir dari perjalanan dalam kesetiaan, upah yang menantinya sangat besar. Tuhan tidak akan menolak kami. Tuhan akan menyambut kami dan memberikan apa yang terbaik untuk keselamatan hidup kami. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kami semua di tengah-tengah masa pandemi untuk melihat bahwa kenyataan ini menjadi ujian kesetiaan bagi kami semua. Tuhan memakai pemerintah kami sebagai alat di tangan-Mu
dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Sebagaimana kami taat kepada Tuhan, maka ketaatan itu harus kami wujudkan pula pada ketaatan terhadap amanah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab dengan demikian ketika kami taat melakukannya, maka kami akan selamat. Tuhan tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa terhindar dari keadaan ini. Dan biarlah firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus terpatri di hati kami dan meyakinkan kami bahwa orang benar akan diselamatkan karena iman. Berdoa bagi kekasih kami, Ibu Ruth Lomo Parande, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu di tengah keluarga, bahkan tugas dan tanggung jawabnya selaku tenaga medis, tenaga kesehatan, bersama-sama dengan kedua anak kekasih. Pekerjaan ini tidaklah mudah. Mereka harus berhadapan langsung dengan bahaya yang ada. Hanya Engkau yang kami harapkan untuk memagari mereka di dalam menunaikan tugas panggilan kemanusiaan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dan malaikat-Mu, agar ketiga saudara kekasih kami, ibu dan kedua anaknya, boleh dihindarkan dari segala mara dan bahaya. Karuniakan hikmat di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan rumah tangga, sehingga ia tetap setia menjadi seorang ibu bagi anak-anak dan istri bagi sang suami. Berkati setiap karyanya, bahkan jenjang karirnya, sehingga ia senantiasa menerima buah-buah yang terbaik daripada-Mu. Memberkati suami kekasih Papa Erik selaku kepala keluarga. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan-Mu di dalam mengangkat tanggung jawabnya selaku seorang imam di tengah-tengah keluarga. Berikan kekuatan kesehatan jasmani, berkenan atas setiap harapan dan karyanya, sehingga ia senantiasa menerima yang baik daripada-Mu, dan Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Berdoa dan bersyukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu, sehingga anak kekasih Sisil boleh lulus tes CPNS tahun lalu dan sekarang sudah melaksanakan tugas di rumah sakit. Apa yang Tuhan sudah perbuat bagi keluarga ini, bagi anak kekasih kami terlebih khusus Sisil, adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita di hati kami semua. Ini adalah berkat dan karuniakan keteguhan bagi anak kekasih kami di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang ada. Kami berdoa untuk anak kekasih Erik dan saudara kekasih kami Marta dalam pekerjaan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam karya dan juang mereka. Kami berdoa dan bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu buat orang tua kekasih kami, Oma Lomo, yang sudah begitu lanjut usia di tengah-tengah masa pandemi yang ada. Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Jaga lindungi dia, peliharakan dia,
sehingga ia boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Berdoa buat Tante Sonda dan saudara kekasih Martin dalam kelemahannya, Tuhan jaga lindungi, serta seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Ibu Marta Yakob Daniel Dudung, dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Karuniakan kuat dan sehat badani di dalam menikmati masa tuanya. Selamatkan dia dari kenyataan yang ada ini Tuhan. Biarlah malaikat-Mu memegari kehidupannya dan segala yang baik Engkau karuniakan kepadanya. Buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, baik yang tinggal bersama di rumah maupun yang jauh terpisah yang ada di Tanah Toraja, Tuhan jaga lindungi mereka semua di sana. Agar kasih dan rahmat serta damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Segala kebaikan-kebaikan-Mu kiranya dinyatakan dalam hidup mereka semua. Berkati semua umat-Mu di Jemaat Masaleh, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Selaku kepala keluarga, Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan. Bahkan selaku ibu rumah tangga di dalam menata kelola tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga, karuniakan hikmat dan kearifan-Mu. Ya Tuhan, Engkau peliharakan anak cucu umat-Mu. Kiranya mereka tetap terjaga, terlindungi di tengah keadaan yang ada. Opa-opa dan oma-oma, mari Tuhan jaga lindungi mereka semua untuk menikmati masa tua mereka dengan penuh damai sejahtera-Mu. Mereka yang sekarang ini sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terpapar COVID-19. Mari Tuhan lawat mereka, mari Tuhan jaga dan selamatkan mereka. Lewatkan dan lalukan semua mara dan bahaya dari tengah-tengah kehidupan kami bersama. Sehingga seluruh umat-Mu boleh merasa tenang dan damai, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menyatakan tanda syukur kami lewat persembahan. Tuhan kuduskan semua yang sudah dipersembahkan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati. Ajarilah kami untuk tetap setia bersyukur kepadamu dalam segala hal. Seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, diberkatilah kehidupan mereka semua, dikaruniakan segala rahmat yang terbaik daripada Tuhan, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang limpah dengan syukur di hadapan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Biarlah kami tetap ada di dalam lindungan kasih dan rahmat-Mu. Pun demikian kekasih kami Ibu Meti Timang, Tuhan terus berkati dan topang di dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan bersama. Tuhan berkati suami, Tuhan memberkati anak kekasih Esar, memberkati saudara kekasih kami Vina, Cali dan Nando, dalam kebersamaan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan di jemaat. Memberkati pengurus PWGT, memberkati seluruh majelis gereja-Mu. Dalam kesetiaan kami boleh bersama-sama melayani umat-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami bawa kepadamu seutuhnya, hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biarlah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, mari kita tetap setia menjalani kehidupan keimanan kita. Walau keadaan yang kita jalani ini tidak nyaman, bahkan banyak kepahitan hidup yang kita alami, mari kita tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang ada menemani kita selaku Gembala yang agung. Ia ada beserta dengan kita, sehingga segala kepahitan yang ada pasti kita dapat lewati, dan Tuhan akan menggantinya manis pada waktunya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, atas nama segenap pengurus PWGT dan segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam keluarga. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Saudara Pina, Cali, dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.